Berjumpa lagi dengan saya Master Santo dari LPK Santo Komputer. Salam sehat, semangat dan bahagia. Dalam video-video seri 1 sampai seri 8A yang lalu, kita telah belajar bagaimana membuat rumus di dalam Microsoft Excel. Prinsipnya rumus di Microsoft Excel tidak diketik, tetapi menggunakan metode yang saya sebut dengan 3-step method. Maka di dalam video seri yang ke-9 kali ini, kita akan membuat rumus gabungan yang variasinya lebih dari satu. Karena sebelumnya, mulai sampai terakhir seri 8A, itu hanya 2 rumus. Entah itu did dengan left, did dengan right, did dengan mid misalnya, atau VLOOKUP dengan left, VLOOKUP dengan right, dan yang terakhir if dengan mid misalnya, atau if dengan right. Maka pada video seri 9 ini kita akan melihat bagaimana rumus gabungan lebih dari satu. Artinya rumusnya lebih dari 2 rumus. Nah, untuk lebih jelasnya mari kita ikuti tayangan yang berikut ini. Di sini sudah kita di hadapan kita sudah ada satu lembar kosong. Misalnya kita akan membuat suatu sumber data, misalnya di sini ya, kita buat. Ini masih berkutat atau hampir sama ya dengan video yang lalu. Cuman ini saya buat ulang supaya mengingat lagi. Misalnya ada suatu kota dengan kode AA, AD, AB, DK, misalnya KT, KB. Nah, di sini misalnya Kedu, Solo, DIY, Bali, Altim, Albar, dan seterusnya. Anda bisa menambah sendiri. Kodenya di kolom 1, isi informasi pertama di kolom 2, dan informasi kedua di kolom 3. Surakarta, Yogyakarta, Denpasar, Samarinda. Ya, ini langsung kita kasih name box-nya. Ini kita kasih nama daerah. Kemudian ada nanti kita variasi dengan VLOOKUP juga ya. Oke, ini kita buat horizontal yang ini, misalnya D itu SD, P itu SMP, A SMA, K SMK, dan S Sarjana. Ini baris pertama sebagai kunci. Baris kedua adalah informasi pertama, misalnya ini SD, SMP, SMA, SMK, dan Sarjana. Contoh ini dalam video-video sebelumnya saya tulis secara vertikal, kali ini saya tulis secara horizontal. Misalnya ini goal 1 sampai goal 5 ya, masih ingat ya video yang lalu ini ditulis secara vertikal. Jadi kalau ini sudah kita kasih nama daerah, ini kita kasih nama pendidikan. Kemudian kita juga buat lagi beberapa sumber data, misalnya oh ya, itu sudah mewakili saya kira. Oke, supaya nanti ada if, kita cukup 2 saya kira. Cukup 2. Nah, kita rancang sementara di sini begini. Misalnya seseorang berjenis kelamin wanita, berasal dari Solo, ya. Wanita berasal dari Solo, lajang, kemudian anaknya 0, tidak punya anak, dan nomor urut 1.
Maka ini nanti akan kita pindah ke sana ya, supaya ini bisa untuk menjelaskan saja. Karena sebaiknya supaya rapi, sumber data itu harus di tempat di sheet yang lain. Sedangkan laporan yang berisi kode-kode ini di sheet yang berbeda. Seorang pria berasal dari Bali, dia menikah, anaknya 2, nomor urut 2. Kemudian pria berasal dari Yogyakarta, menikah, anaknya 3, urut 3. Kemudian pria lagi berasal dari Solo, kemudian ini lajang, anaknya 0, urut 1. Kemudian wanita berasal dari Kedu, kemudian menikah, anaknya 1. Wanita lagi berasal dari Kaltim, lajang 0, 0. Ya ini nomor urut ini sebaiknya urut, tapi kalau loncat pun tidak apa-apa ya. Ini harusnya 4, 5, 6 itu tidak masalah. Karena untuk nomor urut 3 digit terakhir itu sementara belum kita pakai 1, 2, 3, 1, 1, 2 lagi nggak apa-apa ya, karena tidak di bawah. Mungkin perlu ya sementara itu nanti Anda boleh mencoba sendiri. Kemudian seperti pada beberapa video yang lalu, di seri yang lalu, kode itu panjangnya harus sama, kita pakai slang ya, slang ini kita klik, ini 12, maka harus semuanya 12, berarti sama, benar ya. Oke. Kita rancang di sini nanti akan muncul misalnya gender atau gender ya, bacanya gender itu diwakili huruf P dan huruf B, nanti pakai rumus if, jadi if sebelah kiri. Kemudian di sininya menggunakan daerah, kemudian kota itu, kemudian pendidikan, status. Jadi ini ada pendidikan dan status. Lalu boleh ditambah misalnya jumlah anak. CML dari kata jumlah anak. Jadi dari kode ini kita bisa memberikan informasi 6 kolom. Kita buat satu-satu ya, mulai yang gender. Berarti jika sebelah kiri gitu, seperti pada seri 8A yang lalu. Jadi ini jika nomor utamanya left itu ngambil panah di sini. Jika sebelah kiri dari ini sebanyak 1, nah kembalikan ke sana. Logical test ini harus lengkap, isinya 3 poin utama. Jika sebelah kiri dari kode sebanyak 1 sama dengan P, maka pria. Itu waktu yang di versi di seri 8 itu diskon 10%, diskon 20% yang dikasih tanda petik di situ. Jika tidak wanita, ini sama, rumusnya sama. Oke. Ini bacanya jika sebelah kiri sebanyak 1 dari P sama dengan P. Jika sebelah kiri dari kode sebanyak 1 sama dengan P, maka pria. Jika tidak sama. Daerah juga begitu. Nah, di sini untuk daerah ini VLOOKUP dan mid. Ini seperti gabungan VLOOKUP dan mid. Jika ini bukan jika ya, karena VLOOKUP itu langsung ambil urutan dari tengah, jadi VLOOKUP dari mid ini itu mulai urutan ketiga sebanyak 2.
Kemudian tadi kodenya name box-nya kebetulan daerah ya, sama dengan judul kolom. Tidak apa-apa, boleh. Kolom kedua, kemudian ini 0. Nah, kotanya ini juga sama, cuman kolomnya saya berbeda. Tetap menggunakan gabungan VLOOKUP dan MATE. VLOOKUP, MATE, ini ya, mulai urutan ketiga, kedua, kembali ke sini, kemudian tetap namanya tabel ini terdaerah, walaupun judulnya di sini kota, nggak masalah, cuman kolomnya indeknya 3. Nah, ini. Kemudian untuk pendidikan ini sudah disiapkan. Nah, ini kalau ini pakai HLOOKUP, ini gabungan HLOOKUP dengan MATE. Oh, pendidikan di situ belum ada ya? Oh, ini pendidikan belum ada ini. Oke, berarti untuk pendidikan boleh kita sebelah kanan di sini ya, biar gampang saja. Ini S, kemudian ini kita kasih P atau G. Ya, tadi kan masih baru lajang dan menikah. Terus ini kita kasih K, S. Ini berarti apa ya? Terserah. A. Buka saja ya, nanti silahkan dilengkapi sendiri. Terus ini P, ya. Jadi pendidikan di sini tentu sebelah kanan, sehingga HLOOKUP dan RIGHTS. HLOOKUP karena sumber datanya horizontal, sedangkan SDKSAP ini berada di sebelah kanan, maka ngambil di sini rumus RIGHTS. Sebelah kanan dari ini sebanyak 1. Kemudian tapi table array-nya name box-nya adalah pendidikan, row baris kedua. Kemudian ini yang 0. Lalu statusnya ini pakai if jika sebelah tengah. Jadi ini if jika MATE dari ini mulai urutan ke 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 sebanyak 1. Jika nanti kembalikan ke situ, ini tetap 3 elemen sama dengan L, maka di sini wajan. Harus pakai tanda petik. Walaupun kalau ini tanpa petik ya otomatis, tetapi direkomendasikan harus pakai supaya kalau rumusnya gabungan itu nanti akan memudahkan kita. Ya, ini masih variasi dari seri-seri sebelumnya. Untuk jumlah anak. Nah, jumlah anak itu saya kenalkan di sini rumus value. Tidak bisa langsung MATE gitu, tidak bisa. Ya muncul sih. Misalnya di sini kita langsung MATE ya. Katakanlah ini MATE dari ini mulai urutan ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 ini 1. Maka ini sudah muncul. Tetapi ini tidak dianjurkan. Kenapa? Karena walaupun munculnya angka 0, tapi ini sifatnya teks. Berarti kan ini kan rata kiri dari kolom G. Ya, maka ini saya hapus. Saya ulangi. Anda harus menggunakan rumus value digabung dengan MATE. Oke, kita cari kalau nggak ada di all saja di sini terus digulir, atau boleh 2 huruf pertama. Value itu VA. VA. Value dari MATE. Nah, MATE-nya di sini. Nah, kemudian teksnya ini berarti urutan ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian yang 1. Ini munculnya 0 juga, tapi 0-nya ini 0 numerik itu. Oke, kita buktikan, kita double klik. Nah, jadi boleh disimpulkan bahwa di dalam seri 9 ini itu tidak 100% langsung gabungan ya. Cuma nanti di dalam seri 9A
Datanya sama, tetapi tidak perlu menggunakan sampai ini dekat 6 kolom. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nanti di dalam seri 9A akan kita urai dalam kalimat. Misalnya begini, seorang wanita berasal dari Solo yang ibu kotanya Surakarta, berpendidikan sarjana, statusnya menikah, tidak mempunyai anak. Oh, ini salah ini. Ini kan ini ada salah yang ini kok menikah semua, harusnya kan ada L. Coba ya kita lihat kesalahannya di mana. Sebentar, kita lihat jika med dari A2. Ini kan jika med dari A2. Ini mednya. Med A2. Nah, ini kok 26, harusnya mulai 6, ini salah, harusnya 6. 1, 2, 3, 4, 5, ini kok betul angka 2, ini harus saja ya. Nah ini sekarang benar. Jadi salah tepukan angka 2. Nah, seperti ini. Jadi kalau jika sebelah tengah mulai urutan ke 6 sebanyak 1 karakter itu sama dengan L, maka wajar. Nah, nanti di dalam seri yang ke-9A dalam berikutnya itu akan kita urai dalam cerita, sehingga dalam satu sel di dalam seri berikutnya. Cuman sebelum ke sana tentu Anda harus paham tentang seri yang ini. Demikian dulu yang bisa saya sampaikan. Jadilah kompeten. Salam saya, Master Santa dari LPK Santa. Tetaplah sehat, semangat dan bahagia. Sampai jumpa.